Halo semua teman-teman, kembali bersama saya Aisyah. Halo Pisces, selamat datang di channelku. Pisces, kita akan baca kartu. Kita ingin melihat apa sih yang menjadi keresahan atau ketakutan kamu, ya. Jadi ini orang bilang mental blocks ya, yang memblokir kita, ya, emosi yang memblokir kita. Teman-teman, saat kita terblokir, itu energi kita tidak mengalir, ya. Perjalanan jiwa terhenti. Bahkan efeknya kalau dalam kehidupan dunia ya, pencapaian-pencapaian dunia juga banyak yang tertunda atau terlepas. Jadi Pisces, ada baiknya kita mengetahui hal-hal apa saja yang memblokir. Oke. Ada banyak ya. Ada banyak hal-hal yang bisa memblokir kita, teman-teman ya. Keinginan, kekecewaan, keresahan, ketakutan. Ya. Jadi kalau masalah-masalah yang seperti ini tidak mampu kita selesaikan, kita stuck. Oke. Baiklah Pisces. Saya belum minta. Saya belum minta. Teman-teman kita dalam general reading energi yang mungkin vice versa bisa terjadi di sini. Energi yang mungkin maju atau mundur, jadi bacaannya timeless atau tidak punya jangka waktu. Ya, karena dia bisa maju, bisa mundur. Sebenarnya bacaan umum itu timeless semua teman-teman ya. Timeless karena mungkin ada yang sudah melewati, ada yang sedang dan akan melewati. Ya, mengapa bisa seperti itu ya? Karena pertumbuhan si Pisces ini ya tidaklah serentak ya. Ada Pisces yang udah dewasa sekali, ada yang masih muda jiwanya, jiwa ya teman-teman. Jiwa teman-teman ya. Karena masih banyak orang yang tua namun jiwanya belum tua. Jiwanya masih anak-anak ada ya. Ada juga yang orang masih muda namun jiwanya wow, udah dewasa sekali ada ya. Baiklah. Pisces, bismillahirrahmanirrahim. Pisces, hal yang memblokir kamu ya, yang menjadi keresahan dan ketakutan kamu. Saya ingin melihat energi kamu Pisces. Oke, wah yang tadi juga ya. Tadi juga teman-teman, Empress yang reverse. Pisces, jangan sampai kehilangan sifat feminin di dalam diri ya. Sisi ibu, sisi kasih dalam diri. Oke. Kartumu meminta perubahan, meminta kamu merubah itu. Ya. Kehilangan kasih, kehilangan banyak ya. Akhirnya kehilangan kreativitas juga. Ya, ada ketidakseimbangan yang terjadi. Lakukan perubahan katanya ya. Kalau the dead yang udah turun meminta perubahan, kalau nggak dirubah wah, nanti dead beneran. Ya, baiklah Pisces ya. Energinya memang negatif di sini saya lihat. Ayo kita lihat ya. Pisces, apa sih yang menjadi ketakutan dan keresahan kamu? Wow, langsung terbang dia. Ada cincin. Oke. Wow, ada tiga yang jatuh. Kita ambil berurut ya. 1, 2, 3. Pisces, snake, woman, oops, Pisces, ada pohon dan hati. Oke. Bottom of the deck ada garden. Nah, Pisces, ada garden ini ya. Garden, kavin, dan buket. Ini sebenarnya energinya baik. Mengapa energinya baik? Di sini saya melihat energinya ada hati di sini. Ya. Teman-teman, kita susun agar kamu juga bisa melihat kartu-kartunya. Kartunya energinya udah kita ambil di sini ya. Oke, Pisces kelihatan ya kartu-kartunya. Energimu.
Energimu saya lihat di Empress reverse ya teman-teman. Empress reverse ya menggambarkan ada ketidakseimbangan yang terjadi di dalam diri. Oke? Begini ya, di dalam diri manusia itu baik pria ataupun wanita itu ada sisi feminin dan sisi maskulin. Jadi Empress ini sisi feminin. Digambarkan di sini kamu banyak menekan sisi feminin kamu, tidak peduli di sini kamu wanita atau pria. Ya. Jadi menekan sisi feminin, ya, mengabaikannya. Yang di sini kamu harus sebenarnya harus menerimanya, harus membangkitkan itu, ya. Intinya ada ketidakseimbangan antara sisi feminin dan sisi maskulin di dalam diri. Oke? Ini yang membuat kamu jadinya terblokir, ya. Ini ada gambaran akhirnya kamu jadi tidak produktif, ya. Mungkin bagi wanita ada masalah kesuburan, oke? Ada perasaan tidak aman di sini, ya. Jadi bisa sebenarnya masalahnya nggak serius di sini ya. Kenapa saya lihat di sini ada hati? Pisces, water sign ya. Pisces ini water sign. Jadi orang yang memang di sini rasanya berlebih, ya. Baiklah teman-teman ya. Jadi karena energi kamu seperti ini, kamu diminta untuk melakukan perubahan ya. Ayo menjadi selaraskan dirimu, harmoni di dalam diri ya. Harus seimbang antara sisi maskulin dan feminin. Boleh saya katakan kamu juga harus seimbang ya, dari perasaan dan pikiran. Oke? Baiklah, Pisces ya. Jadi di sini energinya udah bisa kita lihat. Ini energi yang bisa terjadi di mana saja dalam kehidupan kamu. Mungkin dalam cerita karir, mungkin dalam kehidupan sosial atau dalam percintaan, ya. Saya melihat cincin ini tentang komitmen sebenarnya. Mungkin komitmen dengan dirimu sendiri sebenarnya, ya. Komitmen dengan diri kamu sendiri. Oke? Jadi ini ada gambaran rasa yang seperti tidak terkendali saya lihat ya. Pisces. Ayo kita lihat ya. Cincin. Saya coba bacakan ini mungkin dalam hubungan percintaan ya. Namun ini bisa terjadi dimanapun. Sesuaikan dengan kondisimu. Di dalam hubungan percintaan Pisces ya. Mungkin ini terjadi hubungan dengan seseorang, ada perbedaan usia, saya lihat di sini. Ya, ini orangnya baik. Kalau terjadi hubungan dengan seseorang, saya melihat ada perbedaan usia, hubungan yang mungkin LDR, ya, hubungan yang di sini pada akhirnya membawa beban dan penderitaan. Mungkin ada gambaran salah satu mengundurkan diri atau pergi. Oke? LDR ini ceritanya ya. Pisces hubungannya ini ada gambaran ini hubungan karma mungkin ya, jadi ikatannya kuat sekali. Pisces, jadi hubungan ini menyakiti kamu ya, menyakiti. Bahkan sebagian dari kamu juga digambarkan sakit di sini, mungkin sakit karena bebannya penderitaan kamu atas hubungan ini. Hubungan yang stuck saya lihat ya, hubungan yang penuh beban dan penderitaan seperti itu ya. Sulit sekali untuk kamu bergeser karena rasamu terus hidup, rasamu terus berkembang di sini, di dalam cerita ini. Apakah kalian berpacaran, apakah kalian berumah tangga ya. Jadi kalau orang berumah tangga mereka terpisah mungkin karena tugas. Saya melihat ada jarak di antara kamu dan dia di sini ya. Jadi ini hubungan yang kuat sebenarnya saya lihat ya. Hubungannya kuat, tetapi ya membawa derita ya. Berarti hubungan ini banyak sekali tantangannya. Oke? Apakah tantangannya juga di dalam masyarakat ya? Dalam masyarakat ini bisa jadi ada perbedaan agama, ada perbedaan negara ya, seperti itu, yang mengundang
apa ya, yang mengundang desas-desus di dalam masyarakat, bisa jadi ya. Pisces ini tentang komitmen ya, cincin, hubungan yang sangat kuat sekali mengakar di dalam dirimu. Sampai saya membacakan kartu ini, kondisimu masih beban, masih penderitaan yang saya lihat. Karena apa? Karena cinta ya, karena rasa yang berlebih. Oke, Pisces, ada gambaran juga mungkin dia pergi karena mungkin dia tidak serius, mungkin dia hanya main-main. Bukan main-main ya teman-teman, mungkin kamu punya rasa tetapi dianya enggak ya, seperti itu. Ini yang memblokir kamu ya. Saya melihat kartu tengah ini beban dan penderitaan. Pisces, yang memblokir kamu juga di sini saya melihat snake ya. Jadi snake ini kalau energi dari dia, mungkin dia pergi meninggalkan kamu, mungkin dia tidak serius, mungkin dia hanya bohong-bohong seperti itu. Tapi kalau ini energi dari dirimu, kamu tidak terkendali ya hasratmu ya. Kamu tak mampu mengendalikan emosi kamu sampai akhirnya kamu menderita. Rasanya terus tumbuh seperti itu. Ya, terus mengikat kamu, mencengkram kamu. Oke, jadi energi ular ini tidak harus dari orang ya. Jika dari dirimu ya itu masalahnya. Hubungan yang di sini serba salah saya lihat ya. Beban dan derita. Mungkin terhubung dengan masyarakat juga. Hubungan yang di sini kamu harus ada gambaran apa ya di sini ya. Berakhir hubungan ini ya. Ini hubungan yang berakhir ini. Tuh. Kavin ya, ada gambaran ini hubungannya berakhir, salah satu pergi meninggalkan ya. Jadi ada banyak cerita ini bisa dibacakan. Saya ambil contoh satu cerita, sesuaikan dengan kondisi kamu. Hubungan yang intinya membawa beban dan penderitaan, itu dia hubungannya ya, yang saya bisa lihat di sini LDR. Mungkin hubungannya berakhir ya, berakhir bisa jadi karena garden ya, mungkin pandangan masyarakat seperti itu. Yang menjadi masalah di sini adalah kamu tidak mampu mengendalikan emosi kamu ya, sehingga diminta ayo lakukan perubahan ya, lakukan perubahan. Jadi Pisces ya, mungkin kondisinya masih ada yang di sini yang masih apa ya, masih dalam hubungan yang penuh derita. Mungkin ada yang di sini ya, mungkin ada yang sudah di sini udah mulai melepas ya, tapi juga masih berat energinya. Jadi Pisces ya, diminta di sini lakukan perubahan. Karena apa? Karena ada ketidakseimbangan yang terjadi di dalam dirimu ya. Digambarkan kamu ini rasa yang berlebih, seperti tidak punya batas rasa, tidak punya batas emosional ya. Ini orang-orang water sign ini masalahnya biasanya. Kalau sedih-sedih sekali seperti itu ya. Jadi ayo kembali seimbang. Antara akal dan hati kita harus seimbang ya teman-teman. Kalau salah satu dominan, kita akan jadi ekstrim. Dominan akal, kita akan jadi keras dan kaku, jadi arogan. Dominan rasa ya jadinya seperti ini ya. Jadi harus seimbang ya. Kalau ini kasusmu ya, intinya ada cerita hubungan yang di sini, hubungan yang stuck dan membawa beban dan penderitaan ya. Bahkan sebagian membuat para Pisces ini ada yang sakit saya lihat. Jadi Pisces ya, kembalikan harmoni diri kamu, seimbangkan antara hati dan pikiran kamu. Jika kasusnya di sini ya, mungkin dia pergi meninggalkan kamu atau dia hanya bermain-main ya, dengarkan akal kamu akan berbicara. Sudahlah, lepaskanlah orang-orang yang toksik, akalmu berbicara ya. Jadi kerja akal ya, akal itu akan membaca hal-hal yang berbentuk pola ya teman-teman, baik buruk, untung rugi ya. Mungkin dalam hal ini benar salah dia baca, akal akan berkata sudahlah ini nggak benar orang ini, lepaskan dia. Namun hati hanya tahu suka dan tidak suka, hati mencengkeram, akal minta melepaskan. Jadi tidak seimbang ya. Ketika terjadi keseimbangan, apa yang dikatakan akal, hati menerima ya. Cocok. Jadi setiap hari ya, setiap saat dalam kehidupan kita, akal dan hati ini yang bikin masalah ya, ribut terus di dalam diri kita ya. Nggak apa-apa selagi dia seimbang, terus seimbang. Kalau ini gambarannya hati doang ya, akalnya sudah nggak didengarkannya lagi. Dia hanya
terombang-ambing oleh rasanya sendiri. Ini kemelekatan ini ular ya. Rasanya terus tumbuh, bahkan udah masuk nafsu di sini, sulit mengendalikan diri. Oke, sulit mengendalikan emosi. Ya, jadi bisa saya lakukan perubahan, kembalikan keseimbangan diri kamu. Baiklah, teman-teman. Bisa semoga ini jadi bacaan yang bermanfaat, memotivasi ya. Mungkin tidak bisa resonate dengan semua karena general, namun saya harap ada yang cocok ya. Ambil yang baik dari sini. Teman-teman yang baru mampir jangan lupa like dan subscribe. Bisa salam dariku, Nuzeli Raisa. Sekian dan terima kasih. Dah.